Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviana Latifah Khairunisa dengan NIM 2523014, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai apa saja hambatan dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Nah, mari kita bahas hambatan dan solusinya. Yang pertama, jumlah APK di Indonesia masih terbilang sedikit yang terdaftar di sekolah. Pada tahun 2009, ranking di Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus atau APK terus mengalami kemerosotan. Pada 2007, ranking di Indonesia berada pada urut ke-58 dari 130 negara. Sedangkan pada tahun 2009, ranking di Indonesia bahkan kian merosot hingga di peringkat ke-71 dari 129 negara. Yang kedua, kurikulum yang tersusun terbilang masih kaku dan kurang tanggap terhadap kebutuhan anak yang berbeda. Banyak negara mendorong kebutuhan pendidikan dasar tanpa memperhatikan isu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Namun, pendidikan inklusi tidak mensyaratkan kurikulum yang terpisah. Karena itu justru akan menciptakan integrasi atau pemisahan kurikulum. Pendidikan tinggi harus masuk dalam kurikulum arus utama inisiatif para stakeholder, guru, sekolah, dan masyarakat. Akses anak berkebutuhan khusus. Pemerintah harus memberikan kurikulum yang lebih fleksibel dan tanggap terhadap anak yang berbeda, sehingga tidak ada pemisahan antara kurikulum untuk anak sekolah inklusi dan sekolah umum. Lalu akses anak berkebutuhan khusus pada pendidikan yang lebih leluasa. Selanjutnya, rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Anak yang memiliki kebutuhan khusus sangat memerlukan peran yang cukup besar dari orang tua, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam bentuk dukungan kepada anak. Dalam hal ini, dukungan orang tua memiliki peran yang sangat penting. Solusinya adalah keluarga dan masyarakat harus lebih memperhatikan anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di lingkungannya, keluarga atau masyarakat, dengan cara mendaftarkan mereka sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya, sehingga jumlah ABK di Indonesia terdapat di sekolah menjadi lebih banyak. Selanjutnya, paradigma atau pandangan masyarakat terhadap pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memang tidak populer dalam masyarakat. Masyarakat hanya disibukkan dengan urutan meningkatkan kualitas pendidikan secara horizontal maupun vertikal, sehingga anak bangsa yang memiliki kebutuhan terbatas ini sering tersisihkan. Pelaksanaan pelayanan pendidikan ini memang memerlukan sarana dan prasarana yang cukup besar, tapi bukan berarti harus ditinggalkan karena mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Kita harus meninggalkan persepsi konvensional bahwa anak dengan berkebutuhan khusus itu terbatas. Lalu untuk solusinya, pemerintah harus memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan inklusi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata terhadap anak bangsa yang memiliki keterbatasan, dan anak yang berkebutuhan khusus pun memiliki hak yang sama dengan anak normal lainnya. Akhir kata dari saya, bahwa anak berkebutuhan khusus bukan berarti mereka tidak mampu, namun mereka hanya butuh bantuan pengarahan, pengakuan yang lebih dibandingkan dengan anak lainnya. Anak berkebutuhan khusus mereka memang berbeda, namun mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya. Dan bukankah perbedaan itu indah? Maka, mari kita cintai perbedaan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.